Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jumrah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 112 Jakarta Utara. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, perlu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diajarkan atau dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin diri, maka murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal mereka, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri murid masih berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan diri sendirinya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri loh, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, melakukan 3 tahapan, yaitu
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, pencapaian tujuan pendidikan nasional akan lebih mudah tercapai. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan yang berfokus pada siswa dan bersifat mendidik, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi alami setiap murid. Pendekatan ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan kodrat yang dimiliki oleh siswa. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan secara bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Yang mengejutkan bagi saya, ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia terkait penghargaan, saya menemukan bahwa penghargaan bisa berdampak negatif pada siswa. Dampak-dampak tersebut termasuk merusak hubungan interpersonal, mengurangi ketelitian, menurunkan kualitas, menghambat kreativitas, dan bertindak sebagai bentuk hukuman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi ialah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering mengobrol dan bercanda saat guru menjelaskan materi. Terakhir saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lalu bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif. Sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer, harusnya menggunakan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini,
ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan kesan dekat namun dengan tuntutan tertentu agar anak memenuhi keinginan saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Pernah. Saya saat itu menggunakan sampai tahap validasi tindakan salah. Saya memastikan kepada murid bahwa tindakan yang ia lakukan adalah salah, sehingga membuat kesan murid merasa bersalah saja, tidak dalam tahap memahami solusi dari masalah tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Untuk menciptakan budaya positif yang efektif, pentingnya untuk berkolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa budaya positif tidak hanya diterapkan di kelas atau lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah, sehingga menjadi kebiasaan atau karakter yang terbawa dalam berbagai lingkungan. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.